lalu kemudian dikatakan kalau kita sanksi dengan apa yang ini lah, kamu harus kembali ke bahasa aslinya. Saya tidak mengerti, tetapi saya coba menerjemahkan melalui dari smart handphone saya, menerjemahkan bahasanya itu seperti yang pernah. Anda nih ngomong apa sih? Saya tanya, Anda belajar bentar, jangan banyak bicara dulu lah ya. Ini ngeri nih orang-orang ini kayak gini ya. Anda dari tadi saya kasih data. Perhatikan, data yang saya kasih itu data valid. Anda bilang bahwa penulis Matius itu Matius. Saya sudah tunjukkan data dari Katolik, bukan. Saya tunjukkan gaya bahasanya juga aneh, bahwa Matius menceritakan tentang orang yang bernama Matius. Lalu Anda minta saya tunjukkan bahasa aslinya, ternyata tidak berubah juga. Lalu apa kesimpulan dari omongan saya dengan Anda ini? Guna saya ngomong sama Anda itu apa? Ketika Anda bilang Anda ingin belajar, saya tunjukkan data valid loh, dari Katolik loh. Anda tetap mengatakan bahwa ya penulis Matius, ya Matius dari mana? Hanya karena ditulis di situ penulisnya kitab Matius. Saya tanya sama Anda, yang memberitahukan kepada Anda itu bahwa penulisnya Matius siapa? Anda juga nggak tahu. Saya kasih data dari Katolik, Anda tidak percaya. Anda ini bukan sedang belajar, sister. Anda sedang mempertahankan ketidakbenaran. Menuduh saya tidak percaya. Dari tadi saya tidak bilang saya tidak percaya. Coba kalau ada yang dengar saya tidak percaya. Dari tadi Anda sedang membenarkan kesalahan. Saya tidak sedang membenarkan. Pertanyaan saya bisa tidak Anda membantah? Loh, masa ya enggak, kalau Anda belajar mencari, Anda bantah saya. Oh maaf Mbak, saya bukan tipikal begitu. Loh, bukan. Masa Mbak mau kasih congor saya? Loh, bukan tipikal, sedangkan Anda enggak usah. Tunggu. Tunggu. Anda munafik. Anda bilang Anda bukan tipikal orang yang gampang percaya, sementara Anda disodorkan penulis Matius adalah Matius saja Anda percaya, dan Anda bersikeras tentang hal itu. Ya, padahal saya punya data kalau penulisnya bukan Matius. Anda bilang saya bukan orang yang gampang percaya. Loh, nyatanya mau saya ngotot kalau saya nggak percaya. Ya sudah, kalau kasih data saya bersyukur. Saya tidak menolak. Ya udah, nah saya tidak menolak. Di mana saya menolak? Sekarang gini aja. Saya sudah nggak usah playing victim lah. Udah dengar. Dengar. Gini udah. Sekarang gini. Kok malah Anda malah tersakiti dikasih ilmu malah. Loh, saya maksa apa? Anda dari tadi tuh lucu. Ya gitu lah. Ya udahlah, lanjut aja lah. Ini apa? Anda kalau merasa tersiksa diskusi dengan kami, ngapain diskusi dengan kami coba? Saya kasih data. Lucunya Anda itu adalah ketika data dari Catholic Identity jelas mengatakan penulis Matius bukan Matius, ya, Anda masih katakan saya kasih data. Ya nggak apa-apa kan, namanya data. Ini apa? Aja. Saya juga belajar. Saya tidak pernah. Ya Anda belajar. Nih, dengar ya. Nih saya kasih. Ya kalau Anda tidak bisa menolak, kita maju diskusinya. Ya, maka saya bisa membuktikan. Iya, lanjut. Ya udah, Anda dengar saya. Ya ngapain Anda playing victim merasa tersakiti di sini gitu loh. Loh, bukti Anda menolak itu adalah dengan Anda masih mengatakan bahwa penulis Matius itu tetap Matius, sementara saya sudah kasih data. Ini data dari Catholic Identity. Ya. Maaf, dengar dulu. Kalau kita baca Alkitab itu yang saya lihat, misalnya ini Markus 2 ayat 13 itu di atasnya itu ada tertulis Markus? Matius. Ya, kenapa bawa Markus? Bentar. Kenapa bawa Markus? Kita harus buka lu. Sister, kenapa bawa Markus? Tadi itu, iya, karena di Matius 9 itu tadi ada di atasnya juga tertulis Markus 2 ayat 13. Terus ya, Anda tahu tidak? Lukas. Jadi, Anda tahu tidak sejarah kitab Anda? Anda tahu tidak sejarahnya? Nah, karena saya merasa kasihan dengan kalian karena katanya Anda mau belajar, makanya saya kasih tahu. Ya, sisterku yang cantik yang merasa Aduh, Anda nih mau diskusi atau merasa terjolimi nih? Nih ya, belajar itu memang menyakitkan. Loh, ya udah. Tidak lanjut saja. Ya udah, kalau tidak terjolimi ya sudah. Nih, Anda kan bilang penulis Matius itu menurut kitab LAI adalah Matius. Karena saya tahu itu tidak benar, saya kasih Anda data, sisterku sayang yang cantik. Datanya mana? Dari Katolik. Ini dia datanya. Datanya itu dari mana? Ini dari layanan dari pendidikan Katolik Brisbane. Apa katanya di sini? Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Clear. Selesai.
selesai ya. Lalu Anda masih berdebat dengan saya, bentar dulu, yang lain diam. Lalu Anda katakan, saya kan baca. Loh, saya kan sudah kasih data. Nah, lalu saya tambahkan lagi untuk menguatkan argumen saya untuk Anda tadi, bahwa ada keanehan bukti bahwa Matius bukanlah penulis Matius, karena di kitab itu Matius 99, Matius yang katanya adalah Matius menceritakan tentang dirinya dengan narasi yang aneh. Apa itu? Di dalam kitab Matius yang konon katanya penulisnya Matius, si Matius ini menceritakan tentang dirinya sendiri dengan diksi yang aneh. Anehnya gimana? Setelah Yesus pergi dari situ, ya, ia melihat seorang yang bernama Matius. Masa si Matius menceritakan dirinya seperti ini? Ini enggak lazim. Lazimnya menceritakan diri kita itu seperti ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang bernama Matius lagi duduk di rumah cukai. Baru saya percaya bahwa penulisnya Matius. Ya, Anda saya kasih data, lalu Anda berkata saya mengetahui dari kitab saya penulisnya Matius. Ketika saya tanya, dari mana Anda tahu? Anda tidak tahu. Artinya Anda percaya kepada doktrin LAI. Sebagai saudari yang baik, saya kasih Anda ilmu. Dalam Catholic Identity, penulis Matius bukan Matius. Dalam gaya penulisan, penulis Matius mustahil Matius. Sekarang terserah Anda. Saya tidak paksa Anda percaya ke saya, cintaku. Sayangku, kenapa kita tadi berdebat? Karena Anda berkali-kali mengatakan, iya saya tahunya penulisnya Matius, saya tahunya penulisnya Matius. Kan begitu, makanya kita berdebat. Lalu Anda bawa saya ke kitab Markus. Apa kaitannya sama kitab Markus? Bukankah saya bawa kitab Matius, sayang? Ya, apa kaitannya dengan kitab Markus, cintaku? Hah? Saya bukan memaksa Anda percaya ke saya, tapi tolonglah selidiki dulu, cintaku, kakakku yang cantik. Jangan merasa terjolimi sama saya. Uni Lipa, izin masuk 1 menit Uni. Ya Allah. Mohon izin ya Uni. Uni, kalau saya menyimak dari bawah tadi ya, sepanjang dari diskusi Uni dengan Ibu Alina ini, memang Ibu Alina ini memang dia ini ya sekelas jemaat lah Uni. Yang jelas beliau ini ya, kalau saya menyimaknya, saya mengamatinya, beliau ini benar-benar mau belajar. Cuman pesan saya buat Ibu Alina ini dicatat kalau memang mau benar belajar, jangan membantah kalau ibu nggak punya ilmu. Kalau memang ibu benar serius ingin belajar, jangan membantah, dicatat gitu. Dan diskusinya maju. Kalau ibu nggak tahu, tanya sama Uni gitu. Oh Uni, oh gimana ya Uni? Cari lagi informasinya. Kalau memang mau belajar, kami yang di bawah ini nyimak. Kalau saya pribadi menilai ibu ini memang ibu ini serius mau belajar. Tapi jangan ngeyel kalau mau belajar. Itu aja Uni. Mohon bersabar ya Uni ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini loh Kak Alina ya. Kalau dalam ranah dialektika kita agak sedikit keras, bukan berarti saya ini paksa Anda percaya saya, bukan. Tapi saya keras itu ketika saya dibantah tanpa data. Saya merasa tuh kayak sia-sia saya belajar ngasih tahu, tapi kok dibantah nggak pakai data. Nih, buat bentuk cinta saya kepada kakak Alina tercantik seluruh kecamatan nih ya, Kak Alina ya. Untuk Anda saya belajar lagi nih Kodeks Sinaiticus. Anda tahu enggak Kodeks Sinaiticus ini apa? Kalau enggak tahu saya jelasin nih. Mengerti sayang? Ini kurang apa saya nih? Sayang, Kalau saya masuk ngerti? nih, karena Alina nggak tahu nih. Sebentar dulu Pak Depis, saya sebentar dulu. Saya tuh kenapa ndak mau dipotong kalau seandainya ngomong sama seseorang? Anda itu nggak mungkin mengerti isi kepala Kak Lina. Saya sama Kak Lina lagi ngobrol. Biarkan dulu saya ya. Ya, jangan diganggu dulu. Kenapa? Nanti Anda masuk. Nggak mungkin Anda bisa mewakili Kak Lina, karena Anda dan Kak Lina itu bukan satu pribadi. Nah, coba kakak Lina yang cantik. Kodeks ini adalah, Anda tahu tidak arti kodeks? Dikodifikasi, dikumpulkan. Ya, ini adalah kumpulan kitab tangan, manual script. Manual script itu dicatat dengan tangan, sayang.
dicatat dengan tangan pakai bahasa. Nah, ini dia nih. Jadi kodeks ini adalah kodeks tertua, kumpulan manual skrip tertua, disebut dengan kodeks Sinaiticus. Bahkan ini tertulisnya di abad keempat, sayang, ya. Kodeks Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ini 400 tahun jaraknya sama murid-murid Yesus, sayang. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memastikan bahwa penulis Matius adalah Matius cintaku, ya, sayangku? Maka itulah kenapa kita berdebat terus. Kenapa? Ketika kalian mengatakan bahwa penulis kitab kalian adalah Matius, itu terbantahkan secara akademis. Itu hanya doktrin yang diyakini. Tapi kalau Anda kunci statement Anda dengan mengatakan, pokoknya saya percaya udah penulisnya Matius, maka saya berhenti memberi ilmu kepada Anda, sayang. Gitu ya cintaku ya. Gitu loh kakakku yang cantik sekecamatan ya. Silakan Anda tanggapi lagi dan bertanya saya kalau begitu. Iya, Saya baik. mau nih berbagi ilmu dengan Anda. Ya, saya mau menanggapi lagi begini. Kenapa saat tadi saya melanjutkan setelah dari Matius? Karena kalau kita kakak punya Alkitab di situ. Saya punya aplikasinya, sayang. Bisa buka yang mana aja. Bahasa Arabnya pun saya iya, punya. iya. Bahasa Siap, siap. Inggrisnya, bahasa apa aja bisa di sini. Teknologi Iya, udah canggih, betul. kakak. Ya. Ya, betul, baik-baik. Saya ini berhadapan dengan Bible. Jadi Alkitab saya tidak pakai, jadi saya pakai buku ya, Alkitab ya. Jadi kalau teman-teman yang lain juga itu pegang Alkitab, mungkin bisa dilihat tadi kan di Matius 9 ayat berapa itu? Ayat 9 ya. Nah, itu Ya. kan Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, teman-teman kalau lihat ada di bawahnya itu dalam kurung Markus 2 ayat 13 sampai 17 dan juga apa ini? Markus 2 ayat 17 terus. Apa kaitannya dengan diskusi kita, sayang? Bukan, Markus 2 ayat 13 sampai 17 dan Lukas berapa nih? Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Jadi ketika saya baca ini Matius 9 ayat 9, saya buka juga yang ada di Markus, mau cocokin apa yang dia katakan, apakah benar juga seperti itu. Itu maksud saya tadi. Saya tidak sedang membantah atau apa hubungannya, tetapi itu juga yang Iya, dituliskan. apa relevansi antara kitab Matius 9 tadi dengan kitab Markus pasal kedua 13 ini apa, sayangku? Ya, jadi Apa hubungannya? Jadi yang apa yang dituliskan oleh Matius, dituliskan juga oleh Markus dan dituliskan juga oleh Lukas. Itu Pertanyaan saya adalah apa hasil omongan Anda itu? Ya, poinnya apa untuk membuktikan bahwa penulis kitab Matius itu adalah Matius? Apa kaitannya dengan penjelasan Anda ini? Saya nggak ngerti. Apa Tidak kaitannya? ada, saya tidak ada. Saya Sudah. cuma memastikan saya membaca apakah sama, apakah yang disampaikan oleh Markus itu memang adalah si Matius dan si Lukas ini memang itu menyampaikan bahwa itu adalah Apa Matius. kaitannya? Itu kan, Nih, Anda tahu tidak penulis kitab Markus itu siapa? Tahu? Markus juga. Siapa bilang? Lalu Penulis siapa? Injil, ini dia. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara tahun 64 sampai 67. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara 65 sampai 70 Masehi setelah kematian Petrus dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Pertanyaan saya yang sok-sokan sok tahu mengatakan bahwa buku-buku yang konon katanya ditulis Markus itu, yang ngasih tahu penulisnya Markus itu siapa, sayang? Boleh saya tahu situs mana yang dibuka supaya saya bisa buka juga. Silakan dibuka Katolik Identity .bne .katolik .edu .au .scripture
pastor titik side page titik who wrote the gospel and when. Silakan. Maaf ya, saya suka bercanda kak. Aduh, pelan-pelan Kakak mana? saya tidak bisa Ini kakak catat. screenshot aja, SS aja Bagaimana nih. terlalu kecil. SS screenshot. Nah. Tolong teman-teman bantuin dong guys, di typingin dong, kasihan kakak ini guys. Oh, jangan kasihan. Mana anunya? Dek. Dek, Lagi- bantu mamamu dek. Ayah, saya mau pinjam. Ayah, mana? Kakak katanya murtad. Alina Apa masih tuh, atau gimana? Di bawah Kalau typing saya bilang sama kakak dia murtadin aja. bener. Tunggu. Mungkin saya sama Davis dulu ya, Alina standby dulu ya. Silakan. Ya, Saya Kak mau. Lina, Kak Lina standby dulu ya. kan Saya sama. Dari tadi Ya, kan sudah bilang. pendeta. Ini. Saya kan Oke, udah saya bilang nggak lama tadi. ya di sini. Saya nggak lama ya karena baterai mau habis. Saya nggak lama. Memang secara itu Injil Matius Ya. itu Sebentar Pak Depis. Anda bentar Pak Depis. Anda pendeta bukan? saya belum pendeta. Anda pendeta. Belum pendeta. Oke, Anda sampaikan ke Kak Lina, jangan ke saya. Ya, jangan ke Jadi- saya ceritakan tentang siapa penulis Matius. Anda sampaikan ke Kak Lina. Jadi kalau belajar memang Injil Matius secara itu ada yang bilang bukan Matius penulisnya. Tetapi saya menolak itu. Karena apa? Itu pemahaman liberal yang mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius sendiri. Kita harus lihat Oke, tradisi sekarang lisannya yaudah, seperti apa sekarang dulu. pertanyaannya. Ya, sekarang pertanyaannya, apa bukti kalau penulis Matius adalah Matius? Silakan. Kalau bukti menurut saya, Matius memang benar-benar penulis aslinya. Di Ya, mana Matius datanya? 9, Buktinya apa? Buktinya Matius apa? 9. Matius 9 kenapa? ayat 9. Apa itu? Coba baca, tadi udah dibaca kan? Iya, justru ini membuktikan bahwa bukan penulisnya bukan Matius. Gimana sih ente? Ngerti nggak Kak, diksi? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini penulis kitab Matius menceritakan si Matius. Masa dia menceritakan tentang dirinya pakai diksi orang ketiga? Kalau memang dia yang menulis, maka dia bilang baca begini lagi, seharusnya. setelah Yesus Pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini artinya bukan si Matius penulisnya. Seharusnya gini nih Dia normalnya. melihat seorang yang bernama Matius, oke? Ini penulis Matius kitab Matius menceritakan si Matius. Orang kalau normal, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk bersama. Aku duduk di rumah cukai. Harusnya gitu. Kalau dia menceritakan tentang dirinya, ini nyeritain dirinya kok pakai orang ketiga. Ada-ada aja lah kalian ini. Memang kalian ini merusak peradaban lama-lama, serius. Ngeri saya loh, kalian tuh, aduh. Bahasa Indonesia jadi rusak kaidahnya gara-gara kalian. Gak ada lagi itu orang ketiga tunggal, orang ketiga jama, orang kedua. Gak ada lagi gunanya gramatikal bahasa Indonesia gara-gara kalian itu. Ya, besok anak besok anak kalian suruh membuat surat. Ceritakan tentang dirimu. Ya, kemarin saya melihat si Rifa. Si Rifa lagi jalan-jalan di pasar. Penulisnya siapa ini? Si Rifa, Bu. Gimana ceritanya tentang si Rifa? Si Rifa, aduh, disiram air cabai aku sama guru aku ini. Gila kau ya katanya. Ada pula kau ini. Kau menceritakan tentang dirimu. Iya, kenapa kau pakai orang ketiga? Ya itu ajaran Bible, Bu. Si Matius yang ngajarkan cara menulis begitu. Lama-lama rusak peradaban gara-gara kalian ya. Ada-ada aja. Masa penulisnya orang ketiga langsung dibilang itu adalah penulisnya? Besok bagaimana cara mengarang? Anaknya Depis maju ke depan. Ini lagi praktik bahasa Indonesia. Siap Pak? Coba ceritakan siapa nama anakmu? Bukan, ini si Depis. Depis waktu kecil ya kan. Depis maju ke depan. Siap Bu Guru. Ceritakan tentang dirimu. Tadi pagi ngapain? Baik, saya akan ceritakan. Pada waktu itu aku melihat si Depis meminta uang kepada mamanya. Lalu mamanya tampar dia karena uang yang diminta terlalu banyak. Menurut kau masuk nggak itu? Depis, ceritakan tentang dirimu. Iya, baiklah. Pada waktu itu aku melihat Depis ke toilet. Waktu itu aku melihat Depis ke toilet. Emang bukan kau yang ke toilet, Depis? Aku, Pak. Terus?
Ya aku kan meniru penulis Matius. Matius kan kayak gitu. Aku melihat Yesus duduk bersama orang yang bernama Matius. Kau melihat? Iya. Yang kau lihat siapa? Diriku sendiri, Pak. Pulang kampung kau Depis. Kalau aku guru bahasa Indonesia kau, pulang kampung kau Depis. Tidurmu terlalu miring. Tolong kau tanam itu padi. Mending kau jadi petani Depis daripada kau jadi pengarang bahasa Indonesia. Rusak peradaban. Kau menceritakan tentang dirimu Depis? Iya. Pada waktu pagi aku melihat Depis minta uang sama mamanya. Dia minta 5.000, mamanya kasih 2.000. Si Depis merajuk, mengambek-ngambek dia. Apa ini? Boleh saya tanggapi? Metode mengarang apa ini? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Boleh. Jadi begini ya, ayat 9 itu bukan menceritakan apa yang penulis sendiri. Dia menulis Matius mana lagi itu? Matius mana lagi itu? Ini Rifa, tunggu Alina. Oh iya. Boleh bacakan. Jadi begini ya, yang menulis Matius tetap Matius. Tunggu. Matius 99 itu menceritakan Matius apa? Penulis ini tetap Matius bagi saya. Iya, si Matius itu menulis tentang Matius mana? Matius yang lain menceritakan di mana karya-karya Yesus dan silsilah Yesus seluruh Matius. Hancur peradaban siapa Yesus aku itu melihat dan bagaimana Yesus. Coba Alina tolong buka Matius 1 ayat 1. Coba tolong buka Matius 1 ayat 1. Matius itu pula kita bahas Matius 99 kok. Depi. Jangan lari dulu, kita bicara apa yang ingin dikatakan oleh Matius. Kau yang lari, yang kita bahas tentang Matius 99 kok kau bawa pula Matius 1 nih. Tunggu, Alina boleh tolong bacakan Matius 1 ayat 1. Dirimu. Depis, ceritakan tentang dirimu. Siap Bu Guru. Baik. Pada waktu itu aku melihat si Depis masuk ke toilet. Kemudian dia di situ. Loh, Depis kau menceritakan tentang siapa? Tentang diriku. Loh, kok kau melihat? Ya kan aku meniru tulisan Matius. Karena pada waktu itu setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Duduk. Melihat. Duduk. Kau memang gak masuk kau. Duduk di rumah cukai. Melihat. Iya, setelah berarti si Matius melihat Matius duduk. Itu setelah Yesus pergi. Berarti si Matius melihat si Matius duduk. Berarti si Matius melihat dirinya duduk gitu. Si Matius menulis bahwa dia melihat si Matius duduk. Entahlah, aku diskusi sama kalian tambah bolot aku. Sumpah, lama-lama aku jadi ODGJ diskusi sama kalian. La ilaha illallah. Si Matius melihat Matius gitu. Pada waktu itu Matius melihat dirinya. Si Matius melihat dirinya duduk. Gitu. Matius, ceritakan tentang dirimu. Siap Bu Guru. Nggak nyambung sama sekali ya. Kok nggak nyambung? Iya nggak nyambung, laku susah. IQ di atas kera saya itu boleh susah. bertanya kepada Anda, jelaskan manuskrip Al-Quran Anda. Oh, kau mau tanya manuskrip Al-Quran? Oke, aku jelaskan pakai data ya. Terima kasih ya. Aku suka ini kalau gini nih. Aduh, kawan-kawan lucu kali ya. Kita jelaskan manuskrip Al-Quran. Nah, kau perhatikan baik-baik ya. Ini cara aku jelaskan. Islamic Awareness Codex San'a Al-Quran manuskrip from tahun berapa ini? 1 century of Hijriyah, abad pertama Hijriyah, brother. Ya, ini namanya manuskrip ya. Manual script. Manual artinya pakai tangan, nggak pakai alat. Ya, nggak pakai mesin ketik. Enggak pakai komputer, ini pakai tangan ini namanya manual skriptur. Ini kapan? Ini bahkan menurut yang ikut campur menganalisis ini adalah orang-orang mana? UNESCO, orang-orang hebat ya. Ini dia. In 75 ya? Kok 75? 1965, heavy rains damaged the roof construction of the Western Library in the Great Mosque of Sana'a. A mosque established apa nih aku bahasa Inggrisnya?
Intinya gitulah. Nih. Nah, bahkan ini diakui bahwa ini di abad pertama Rasulullah Hijriah. Ini dia, ini manuskripnya. Apa yang mau kau tanya tentang manuskrip ini? Silakan. Oke, Kau mau tanya manuskrip apa? itu ditemukan di mana? Di sana. Nih, kan aku Di baca mana ini. manuskrip itu ditemukan? Ini in 1965. Saya tanya di mana Heavy- manuskrip itu Ini ditemukan? di San'a, di Masjid San'a, setan. Udahlah, berdosa aku diskusi sama kau serius. Telinga kau bermasalah. 3 kali kau tanya di Masjid San'a, kau gak percaya. Lama-lama ODG. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Bikin ODGJ diskusi sama Oten. Aku handphoneku rusak, ditambah diskusi sama Oten. Moodku hari ini rusak. Aku lagi nggak baik-baik aja, Dapis. Handphoneku rusak. Kau nggak tahu itu. Jadi kau merusuh pula kau. Di barulah. Sinilah duit dulu. Sini duit. Handphoneku lagi rusak. Aku lagi berduka cita. Kau pula mengajak aku berbodoh-bodoh ria. Kau aja lah yang menang. Nah, aku tunjukkan kau. Kau baca baik-baik nih, Davis. Pada tahun 1965, hujan lebat merusak konstruksi atap perpustakaan barat di Masjid Agung Sanaa, sebuah masjid yang didirikan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad, Qadi Hussein bin Ahmed Al-Syayaghi, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Administrasi di Museum Nasional Yaman, memerintahkan pemeriksaan area terkait untuk menilai tingkat kerusakan. Capek aku, kau baca aja sudah. Kok aku pula yang harus bacakan, capek loh. Banyak ini, Kau jangan, HP ku lagi rusak, HP ku rusak. Ini kau tahu, ini HP ini ku bawa berjuang pertama sekali jadi apologet loh. Kau tahu nggak betapa berduka citanya aku HP aku ini rusak? Tahu kau? Kau tambah lagi masalah hidupku hari ini, ya? Boleh nggak kau ku tampar pipi kiri, kau kasih yang kanan untuk memuaskan kemarahanku dulu, Depis. Sini dulu Depis, ku tampar pipimu sekali dulu lah, boleh nggak? Mana tahu setelah ku tampar langsung bergeser otakmu, langsung pintar kau, Dep. Boleh nggak? Kau tanya, di mana ditemukan? San'a, aku bilang. Di mana ditemukan? Masjid San'a, aku bilang. Janganlah kayak gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja hari ini. Aku lagi menangis. Hari ini aku nangis HP ku. Kau nggak tahu bagaimana. Kau tahu nggak, melalui HP inilah yang menampar muka si Fatimah Sedekah. Tahu kau? HP inilah yang mempermalukan Utiwapi Mampret. Si Paul Jong pun malu gara-gara dia bilang Pak Jokowi itu teroris. Nah, di sini HP inilah ku bawa berjuang. Kau tahu? Kehilangan sahabat sejati aku, tahu kau? Ya Kak Lina, silakan Kak Lina. Terganggu aku sama si Dapis ini. Kau merusak peradaban, Dapis. Kakak aja deh Kak sama saya ngobrol. Biar saya nggak ODGJ malam ini. Silakan Kak. Makasih Iri Ya, sudah betul tentang Bang Lepis. manuskrip Al-Quran. Makasih Betul ya. Bang Lepis, betul Bang Lepis. Baterai udah mau lowbat bang, tinggal 1%. Di sini listriknya padam. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Oke, siap. Jadi begitu Mbak Lina ya. Kami nampakkan bukti, kami nampakkan literasi yang diakui. Bahkan kami bisa membuktikan bahwa Bibel Anda itu ditambah dikurangi. Bisa ya? Bisa kami. Kami belajar, kami mempelajari Bibelmu, dengan itu kami pintar. Ya, ini sedot ini. Rifa kena tombak. Kena tombak si Rifa. Nanti naik lagi udah. Ini lagi nih. Rifa. Iya, pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan santai ya. Kalau ada yang menghujat, kalau ada yang menghujat langsung tendang aja. Iya, kalau ada yang menghujat kita langsung tendang. Di sini tidak ada yang namanya penghujatan. Di sini komalnya edukasi, pendidikan dan memberikan pencerahan buat orang yang kepingin belajar. Tidak ada hujat-hujat. Kalau hujat saya tendang. Baik dari Islam maupun Kristen saya tendang.
Karena itu komitmen kami di sini ya. Yang buat yang di bawah tolong di TTP-nya ya, di TTP-nya kemudian ditekan followernya. Yang 2,7 di follow akun yang di atas ya, yang hostnya di follow akunnya. Kemudian mohon di subscribe YouTube guru kita Tahta Channel ya, Tahta Channel, kemudian ditonton agak 10 menit supaya bisa berkembang begitu beliau. Dan kemudian Kaget kalau aku. ada ya kalau ada iklannya jangan di skip, karena itu bentuk dukungan Anda kepada beliau sebagai guru kami di sini, sebagai narasumber termasuk Unidiva. Dek, ada ini, Dek, ada YouTube-nya. Nggak live. Oke, Alhamdulillah nggak barusan apa-apa. HP aku ternyata alhamdulillah bisa hidup. Alhamdulillah ya. Tapi udah nggak ada datanya di dalam, semua amunisi hilang semua, tapi nggak apa-apa lah karena aku bisa cari lagi. Oh iya, Ustadz Arif, itu bunda aku mau naik, Bunda Ike. Nama akunnya Wan. Ya, silakan. Tapi teman-teman hidup tapi bermasalah loh teman-teman.